Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 25 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini, Kamis 25 Desember 2025, berjudul Kemenangan Melalui Kristus. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Kejatuhan manusia memenuhi seluruh sorga dengan kesedihan, dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan yang tidak terbatas terhadap dunia yang hilang, umat manusia yang hancur. Ia melihat manusia terjerumus dalam dosa dan penderitaan, dan tahu bahwa manusia tidak memiliki kuasa moral untuk mengatasi kuasa musuh yang tidak pernah tidur. Dalam kasih dan belas kasihan ilahi, ia datang ke bumi untuk berperang bagi kita, karena hanya Dia yang dapat menaklukkan musuh. Ia datang untuk mempersatukan manusia dengan Allah, untuk memberikan kekuatan ilahi kepada jiwa yang bertobat, dan dari palungan hingga Kalvari untuk menempuh jalan yang akan dilalui manusia. Di setiap langkah memberikan teladan sempurna kepada manusia tentang apa yang harus dilakukannya, menampilkan dalam karakternya apa yang dapat dicapai manusia ketika bersatu dengan keilahian. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa Yesus tidak seperti kita, bahwa Ia tidak seperti kita di dunia, bahwa Ia ilahi, dan karena itu kita tidak dapat menang seperti Ia menang. Tetapi ini tidak benar, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Terdapat dalam Ibrani 2 ayat 16 dan 18. Kristus mengetahui cobaan orang berdosa. Ia mengetahui godaan-godaan mereka. Ia mengambil rupa kita. Ia dicobai dalam segala hal seperti kita. Ia telah menangis.
Ia adalah manusia yang penuh duka dan akrab dengan kesedihan. Sebagai manusia ia hidup di bumi, sebagai manusia ia naik ke sorga. Sebagai manusia ia adalah pengganti umat manusia. Sebagai manusia ia hidup untuk menjadi perantara bagi kita. Sebagai manusia ia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan Raja untuk menerima mereka yang mengasihinya, dan bagi siapa ia sekarang sedang mempersiapkan tempat. Kita harus bersukacita dan bersyukur bahwa Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Renungan ini dikutip dari Bible Echo 1 November 1892. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa kejatuhan manusia menimbulkan kesedihan besar di sorga dan membangkitkan belas kasihan Yesus. Karena manusia tidak mampu melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan mempersatukan manusia dengan Allah Bapa. Sepanjang hidupnya, ia memberi teladan sempurna tentang kehidupan yang bersatu dengan keilahian. Meskipun ia ilahi, Yesus benar-benar menjadi manusia, mengalami pencobaan, penderitaan, dan kesedihan seperti kita, bahkan mati dengan cara disalibkan. Sehingga ia dapat menolong manusia yang dicobai dan menunjukkan bahwa kemenangan atas dosa dapat menjadi bagian manusia melalui pengorbanannya. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times tanggal 24 Maret tahun 1890, paragraf 1 berkata, "Darah Kristus dicurahkan untuk menebus dosa dan membersihkan orang berdosa. Dan kita harus berpegang kepada jasa-jasa darah Kristus dan percaya bahwa kita memiliki hidup melalui namanya. Jangan biarkan tipu daya setan menipu Anda. Anda dibenarkan hanya oleh iman, tetapi iman kepada Kristus tidak membebaskan Anda dari kewajiban untuk menaati hukum Allah yang tidak dapat diubah, yang sama sucinya dengan tahtanya. Iman itu penting, tetapi iman yang sejati akan memampukan pemiliknya untuk menghasilkan buah-buah roh." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, darah Kristus membersihkan dosa. Inilah jasa Kristus dan dapat kita miliki oleh iman. Melalui iman kepada Kristus, dosa kita dibersihkan dan kita memperoleh hidup. Iman yang sejati tampak dari ketaatan pada hukum Allah yang kekal, yang adalah salinan karakternya yang tidak dapat berubah. Ketaatan pada hukum Allah, kita menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sebagai bukti iman yang hidup dan bekerja dalam hidup kita. Jadi, sesuai dengan kutipan Roh Nubuat di atas, bahwa langkah pertama bagi kita bukan menurut hukum, tetapi percaya oleh iman bahwa jasa darah Kristus membersihkan kita dari dosa. Kemudian, kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita melalui penurutan akan Yesus. Dialah teladan penurutan kita yang hidupnya menurut kepada kehendak Bapanya. Yesus menang atas setan dan mengalahkan dosa. Kemenangan Yesus ini adalah jaminan bagi kita bahwa kita dapat memperoleh kemenangan. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam manuskrip 26 tahun 1887, paragraf 7 berkata, "Kemenangan itu adalah satu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu." Pertanyaannya adalah,
Apakah pertolongan ilahi ini sehingga kita memperoleh kemenangan? Di dalam letter 5 tahun 1860, paragraf 2 berkata, "Dia tidak menyadari pengaruh roh Allah atas hati. Dia tidak mempunyai pertolongan ilahi atau kekuatan dari sorga untuk mengatasi kebiasaan buruk atau memperoleh kemenangan atas kesulitannya. Ia tidak stabil seperti air." Kutipan ini mengatakan bahwa pengaruh roh Allah adalah pertolongan ilahi. Apakah roh Allah adalah Roh Kudus? Sudah tentu, sebab Allah adalah kudus dan rohnya adalah kudus. Jadi, pengaruh roh Allah sama dengan pengaruh Roh Kudus, sama dengan pertolongan ilahi. Bagaimana caranya kita memiliki roh Allah atau pertolongan ilahi ini? Caranya adalah dengan memiliki ataupun memperoleh kehadiran roh anak Allah dalam hidup kita. Sebab roh Allah hadir melalui kehadiran roh Yesus Kristus dalam hati kita. Bapa di dalam anaknya dan anaknya di dalam kita. Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi kita dan mewujudkan kasih-Nya melalui anaknya, dan melalui anaknya Yesus Kristus kita memperoleh kemenangan. Mengapa jasa darah Kristus memberi kemenangan? Karena melalui kematian Kristus tidak hanya membersihkan dosa, juga memusnahkan setan dan maut atau kematian. Di dalam ayat inti renungan malam ini, Ibrani 2 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima Kristus dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya yang kudus dan disebut juga dengan Roh Kudus. Sebab melalui rohnya kita dijamin menjadi pemenang. Bukan karena Yesus telah menang dan telah membersihkan dosa, tetapi juga setan sudah kalah, musnah, dan tidak sedikit pun berkuasa atas Kristus. Demikian juga atas hidup kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar iman kami hidup dan tetap teguh kepadamu, sehingga kami tetap setia dan menang atas dosa dan maut atau kematian, serta dengan sukacita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kami diangkat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan menghidupkannya setiap hari. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.